kelas 8. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat dan sukacita. Anak Miss, hari ini kita akan membahas pelajaran sebagai lanjutan materi minggu lalu, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan usaha untuk penanggulangan atau pencegahan. Ini gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia itu akan kita bagi menjadi 8 bagian. Nah, bagian yang pertama itu adalah nefritis. Apa itu nefritis? Nefritis itu adalah infeksi pada nefron dalam bagian filtrasi atau penyaringan. Ini biasanya menimbulkan gejala adalah penimbunan air di bagian daerah kaki gitu. Nah, sehingga penanggulangan atau cara ini supaya jangan terjadi penimbunan itu tadi adalah dengan cuci darah atau cangkok ginjal. Nah, bagian yang kedua anaknya Miss itu penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal ini itu terjadi dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya adalah terlalu tinggi kadar daripada unsur garam atau mineral yang selalu dikonsumsi. Juga bisa terjadi dikarenakan kurang minum air, atau juga ada disebabkan karena faktor daripada menahan-nahan ketika seseorang itu mau buang air kecil. Faktor-faktor ini sangat memicu terjadinya penyakit batu ginjal. Jadi kalau penyakit ini terjadi akan mengganggu saluran daripada pengeluaran air seni. Kalau dia masih kecil itu biasanya bisa dikeluarkan secara mungkin meminum zat kimia atau obat, sehingga nanti dia pas pengeluaran itu sakit dan mungkin terinfeksi melukai daripada saluran air seni itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya batu ginjal ini sudah besar, itu cara penanggulangannya adalah harus dengan cara dioperasi atau dibedah sehingga batu ginjalnya dikeluarkan. Nah, itu bagian yang kedua. Oke anak Miss, sekarang kita lihat bagian yang ketiga, yaitu penyakit gangguan yang berupa albuminuria. Nah, penyakit apa ini? Ini bisa terjadi dikarenakan pada glomerulus saat terjadinya penyaringan atau filtrasi. Kerusakan ini akan berdampak sehingga bisa ditanggulangi atau bisa dicegah dengan cara mengatur mengkonsumsi mineral dengan protein. Nah, sedangkan bagian yang berikutnya disebut dengan gangguan pada sistem ekskresi tadi berupa istilah hematuria. Hematuria ini terjadi ditemukannya butiran darah pada urin atau air seni. Ini dikarenakan terjadinya infeksi. Dapat ditanggulangi dengan mengkonsumsi atau memberikan zat antibiotik yang cocok bagi si penderita. Yang berikutnya adalah kelima. Yang kelima ini disebut dengan istilah diabetes insipidus. Gejala diabetes insipidus ini adalah seseorang penderita itu akan mengalami buang air kecil atau kencing terus menerus, sehingga hal ini menimbulkan efek besar bagi kondisi kesehatan si penderita tersebut. Nah, cara penanggulangannya adalah si penderita itu akan disuntik dengan zat antidiurematis. Zat inilah nanti yang akan mengendalikan kondisi yang mengatur kondisi air di dalam tubuh, terutama pada ginjal. Karena ini
kerusakan pada salah satu organ ginjal juga. Oke, anaknya Miss, sekarang kita masuk bagian gangguan penyakit yang keenam, yaitu kanker ginjal. Kanker ginjal ini adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak diharapkan atau tidak seharusnya ada pada saluran sepanjang ginjal tersebut. Nah, kanker ginjal ini dapat ditanggulangi atau dicegah dengan operasi atau juga dengan menggunakan tindakan lain, sehingga orang tersebut diharapkan bisa disembuhkan. Oke, yang ketujuh adalah itu bagian penyakit yang agak ringan yang sering dialami oleh setiap orang, itu misalnya jerawat. Nah, jerawat itu sesungguhnya adalah terjadi dikarenakan pertama, akibat debu udara yang kotor dan kulit tidak bersih, tertutupnya pori-pori, dan juga ini bisa dikarenakan peningkatan hormon di dalam tubuh seseorang sehingga terjadi jerawat ini. Jerawat ini juga kalau tutup pori-pori, maka kelenjar minyak itu akan menumpuk di pori dan ditambah dengan pengotoran kulit atau kotornya udara di lingkungan, sehingga pori itu tertutup dan menimbulkan jerawat. Jerawat ini kadang-kadang bisa juga sedikit bernanah, dan ini dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan kebersihan tubuh. Nah, kan jerawat ini biasanya di wajah, bisa di leher, dan juga bisa di kulit. Nah, untuk itu bisa ditanggulangi dengan meningkatkan kebersihan kulit, yaitu tentu saja dengan mandi yang bersih. Nah, kemudian cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, dan juga cukup vitamin. Oke, itu yang ketujuh. Dan terakhir yang kedelapan, anaknya Miss, itu biang keringat. Biang keringat ini sedikit mirip dengan jerawat tadi, cuman bedanya kalau dia biang keringat itu reaksinya itu biang keringat ini menyerang kulit, bisa juga di leher, bisa juga di bagian kulit lain, atau juga di bagian wajah. Nah, dia ini menunjukkan reaksi agak gatal, dan jika kita garuk agak panas dan memerah gitu. Nah, ini biasanya terjadi dikarenakan faktor lingkungan juga yang kurang bersih, atau perubahan iklim tadi, misalnya kalau cuaca terlalu panas di lingkungan kita sehingga sering timbul penyakit biang keringat ini. Nah, penanggulangan biang keringat ini biasanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kebersihan kulit dengan mandi teratur, dan juga untuk mengurangi rasa gatal itu biasanya diberikan dia bedak untuk mengurangi itu, dan juga bisa diberikan unsur-unsur yang lain. Tapi yang jelas harus menjaga kebersihan kulit. Oke, inilah 8 gangguan pada sistem ekskresi manusia, atau ini mungkin gangguan ini sudah merupakan suatu penyakit. Nah, oke anak Miss, inilah materi kita hari ini. Tolong dicatat, dan ini ada soal yang saya berikan untuk kamu kerjakan, dan catatan ini dan soal yang harus kamu kerjakan hasilnya dikirim ke WA Mem. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bye bye.